Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang 13 keutamaan orang yang beristighfar. Keutamaan istighfar bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW itu selalu beristighfar setiap harinya. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersumpah, pernah berkata, bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fi yaumil aksara min sab'ina marrah." Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam suatu hari lebih dari 70 kali." Di dalam hadis lain itu banyak disebutkan ini 100 kali. Dan ini ada di maknai para ulama kita, ada yang menyebutkan bahwa ini dalam sekali kesempatan, sekali duduk. Nabi SAW beristighfar itu 70 kali, ada 100 kali. Makanya tidak heran jika Khalifah Abu Bakar itu ketika wukuf pernah menyerukan kepada manusia, "Ya ayuhan nas, asfiru." Dan seketika setelah menyeru itu beliau langsung berangkat. Ini disebutkan dari riwayatnya Zuhair bin Huwaris. Ini ada di musnadnya Imam Asy-Syafi'i di nomor hadis 1706. Jadi kita mencatat, tidak heran. Makanya ketika kita kumpulkan dari Al-Quran dan hadis, setidaknya itu ada 13 keutamaan istighfar bagi kita. Dan manfaatnya itu tidak hanya di dunia, tapi juga bahkan sampai ke akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis di Sunan Abu Daud, dan ini ada di beberapa hadis, ada di hadis lain juga disebutkan, "Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin mahraja wa min kulli hamin faraja." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan. Jadi orang yang senantiasa beristighfar ini selalu lazimah. Orang yang melazimkan, sering beristighfar, maka Allah akan selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya, kelapangan dari segala kegundahan. Serta Allah warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jadi Allah akan berikan rezeki kepada orang yang senantiasa beristighfar, orang yang melazimkan beristighfar dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Bisa saja rezekinya tanpa ia sadari ia dapatkan dari mana. Nggak tahu dia dari mana rezeki yang ia dapatkan. Itu udah dua. Orang yang suka beristighfar. Yang ketiga, ini orang yang suka beristighfar, maka dia akan terjaga tauhidnya dari godaan iblis. Ini disebutkan dari hadis di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 310. Jadi iblis ini berkata kepada pengikutnya, "Dari sisi mana saja kalian datang menggoda manusia?" Lalu pengikutnya ini jawab, "Dari segala arah."
Lalu ia bertanya lagi, apakah kalian akan datang menggoda mereka dari arah istighfar? Mereka menjawab, tidak mungkin, karena hal itu sangat berkaitan dengan tauhid. Lalu ia berkata, aku akan sebarkan sesuatu di antara mereka hingga mereka tidak beristighfar kepada Allah. Sehingga iblis itu menyebarkan keinginan mengikuti hawa nafsu kepada mereka. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa iblis itu nggak bisa masuk mereka menggoda dari istighfar. Karena ini hubungannya dengan tauhid. Dengan tauhid. Jadi iblis itu nggak bisa menggoda manusia istighfar. Lalu iblis menggoda dari mana? Iblis menggoda mereka agar tidak beristighfar. Diseranglah melalui hawa nafsu sehingga orang lupa beristighfar. Orang tidak beristighfar. Jadi mereka tidak bisa mengganggu ketika seseorang itu beristighfar, itu lurus kepada Allah. Itu berhubungan dengan tauhid. Sehingga iblis tidak mungkin bisa menggoda manusia dari pintu istighfar. Itu 3. Yang keempat, terjaga diri meninggal sebelum bertaubat. Ini disebutkan di surat Muhammad ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mashwaakum. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Maka mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Lalu di mana keutamaannya? Keutamaannya itu disebutkan di sebelumnya. Orang-orang yang menunggu kedatangan kiamat tanpa sadar mereka. Ketika sadar mereka datang kiamat, mereka sudah luput. Tidak bisa lagi mereka bertaubat. Dan hari kiamat kecil itu bagi setiap orang adalah azalnya. Sering orang menyesal ketika ajal sudah menjemput. Maka orang yang beristighfar insya Allah terjaga meninggal sebelum bertaubat. Yang kelima, orang-orang yang beristighfar ini disebutkan di surat Ghafir akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Inna la nanshuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum walahumul la'natu walahum su'ul dar. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat, yaitu hari tidak berguna bagi orang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Ini orang-orang yang suka beristighfar, maka akan ditolong Allah pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini disebutkan di ayat ke-55. Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika wa asi wal ibkar. Dan mohon ampunlah untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ini yang kelima. Yang keenam, mereka tidak akan diazab Allah. Ini disebutkan di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Yang ketujuh, ini disebutkan bahwa
Nabi SAW pernah didatangi sahabat Huzaifah, di mana ia berkata, aku adalah orang yang biasa mengatakan kata-kata keji kepada keluargaku. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh aku takut lisanku ini memasukkan aku ke dalam neraka. Lalu beliau bersabda, apakah kamu telah beristighfar? Sungguh dalam sehari aku beristighfar sebanyak 100 kali. Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis 926. Jadi ketika Huzaifah mengatakan, aku biasa mengatakan kata keji kepada keluarganya, maka Nabi SAW menyebutkan, apakah kamu telah beristighfar? Ini artinya ketika kita menghindarkan diri agar kita terhindar dari perbuatan kata-kata kita keji kepada orang lain, kepada keluarga kita, sedangkan kepada keluarga kita bisa berkata keji, maka Nabi SAW menyebutkan, apakah kamu sudah beristighfar? Dan Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin menjauhkan lisan kita, ingin memperbaiki lisan kita, maka sering-seringlah beristighfar. Perbanyak beristighfar kita. Yang kedelapan, ini menghindarkan diri agar kita yang sebagai wanita tidak kufur terhadap suaminya. Dapat menutupi dirinya sebagai orang-orang yang kurang akal. Menutupi dirinya sebagai orang-orang yang kurang agamanya. Ada 8, 9, 10. Ada keuntungan, ada manfaat orang yang beristighfar. Ini dalam hadis disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 114, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, wahai manusia, bersedekahlah kamu, perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanita lah yang paling banyak penghuni neraka. Lalu seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak penghuni neraka? Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami kalian. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal dari golongan kamu. Berarti satu, keutamaan orang beristighfar termasuk agar terhindar dari orang yang sering mengutuk dan mengingkari suaminya. Dan disebutkan lagi Nabi SAW bahwa orang-orang yang termasuk kekurangan akal dan agama. Dan wanita dalam hadis itu juga kembali bertanya, ya Rasulullah, apa maksud orang yang kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah SAW menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Ini yang disebut kekurangan akal. Jadi persaksian dua orang wanita itu sama dengan persaksian seorang laki-laki. Jadi untuk tutupinya, perbanyak istighfar. Begitu juga kaum wanita tidak bisa mengerjakan sholat pada waktu malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada bulan Ramadan karena haidnya, karena bulanannya. Maka inilah kekurangan yang agama. Jadi untuk menutupinya, untuk menambahnya, perbanyak istighfar. Lalu masuk kita keutamaan yang ke-11. Yang ke-11 ini, keutamaan orang yang beristighfar adalah menjadi orang yang beruntung di hari kiamat, khususnya pada saat dibagikan catatan amal. Ini disebutkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3808. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi isfaru kasyir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi disebutkan
orang-orang yang beruntung di hari kiamat itu orang yang istighfarnya banyak. Catatan amalnya bahwa di akhirat, di hari kiamat itu ada 3 orang-orang disebutkan dalam surat Al-Qiyah berdasarkan orang yang diberikan catatan amalnya. Ada yang menerima catatan amalnya dari kanan, ada dari kiri, dan ada yang dari belakang. Maka beruntung yang mendapatkan catatan amalnya dari kanan. Maka orang yang istighfarnya banyak, insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya itu dari kanan. Lalu yang ke-12 ini mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat Ali Imran ayat 133. 100 di penutupnya ini keutamaan yang ke-13, yaitu bahwa istighfar kita itu bisa mengangkat derajat orang tua kita ketika di surga. Ini disebutkan dalam hadis di Musnad Ahmad nomor hadis 10.202. Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah. Dari ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Sehingga hamba itu kemudian berkata, Ya Rabbi, anna lihazihi. Wahai Rabb, dari mana semua ini? Jadi ketika nanti di surga, orang ini dinaikkan derajatnya di surga Allah, dan dia bertanya, Ya Rabb, dari mana semua ini? Maka Allah pun berfirman, bistighfari walidika laka, dari istighfarnya anakmu. Jadi istighfar yang kita lakukan, insya Allah bisa mengangkat derajat orang tua kita ketika di surga. Maka mari kita sama-sama banyak beristighfar, bisa mengangkat, bisa memberikan manfaat, keutamaan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak hanya bagi kita manfaatnya, bahkan bagi orang tua kita. Oleh karena itu, ini juga istighfar yang kita lakukan bisa menjadi oleh-oleh, bisa menjadi hadiah bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Mari kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, bisa kita bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tiap hari. Karena Nabi mencontohkan 70, 100 kali dalam sehari. Bahkan disebutkan di setiap kesempatannya itu 70 sampai 100. Kita berapa? Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat kita bersama, khususnya bagi saya pribadi, untuk meningkatkan semangat kita untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar yang mudah. Astagfirullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah. Adapun yang salah, khilaf, itu datangnya dari pribadi saya yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.